Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, berjumpa kembali di pelajaran IPS pada semester 2 minggu kedua. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau. Yang pertama, pengertian perdagangan dan perdagangan antar pulau. Perdagangan atau perniagaan merupakan kegiatan tukar-menukar barang maupun jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Sedangkan perdagangan antar daerah atau antar pulau adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk, atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Berikut adalah tujuan perdagangan antar pulau. Yang pertama, untuk memperoleh keuntungan, dan yang kedua adalah untuk memperluas jangkauan pasar. Faktor pendorong perdagangan antar pulau antara lain, yang pertama, perbedaan faktor produksi yang dimiliki, dan yang kedua adalah perbedaan tingkat harga antar daerah. Manfaat perdagangan antar pulau. Yang pertama, menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Dan yang ketiga, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Berikutnya adalah perdagangan antar negara. Perdagangan antar negara merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Ruang lingkup perdagangan antar negara berkaitan dengan beberapa kegiatan, yaitu yang pertama, perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain. Yang kedua, perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. Yang ketiga, perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. Yang keempat, perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. Dan yang kelima, penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Aktivitas perdagangan antar negara. Yang pertama adalah ekspor. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Pelaku ekspor ini disebut dengan eksportir. Tujuan kegiatan ekspor adalah untuk memperoleh keuntungan. Aktivitas perdagangan antar negara yang kedua adalah impor. Impor merupakan kegiatan membeli barang dari luar negeri. Seseorang atau badan yang melakukan impor disebut dengan importir. Barang-barang yang diimpor oleh Indonesia terdiri atas dua macam, yaitu migas dan non-migas. Kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor antara lain, yang pertama, memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor. Yang kedua, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Yang ketiga, membuat perjanjian dagang internasional. Dan yang keempat adalah meningkatkan promosi. Berikut adalah faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan iptek dalam mengolah sumber daya ekonomi. Yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Yang kelima, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk. Yang keenam, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Dan yang ketujuh adalah terjadinya era globalisasi, sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Nah, sekarang perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara antara lain. 1. Peluang perdagangan yang lebih luas. 2.
adanya kedaulatan bangsa, dan yang ketiga, penggunaan kurs tukar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.